begini ya, yang ketika datang ke suatu tempat acara itu, saya tidak takut untuk diri saya sendiri, tapi takut panitia itu bermasalah. Bermasalah bagaimana? Ya setelah saya pulang kan dia yang bertanggung jawab itu. Nah kalau saya sih udah biasa. Udah biasa bagaimana? Ya udah biasa untuk. Mungkin. Ya artinya kita orang Banten itu udah biasa. Secara genetik kita telah teruji untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi apapun. Jadi secara mentalitas untuk menyampaikan hasil telaah kajian itu ya sudah matang. Iya, karena apa? Belanda aja zaman dulu itu bagi orang Banten itu dianggapnya kecil, padahal mereka punya meriam. Iya. Apalagi sekarang mereka yang nggak punya pistol-pistol-acan begitu. Baik ya, sebelum dilanjut saya boleh minum kopi dulu ya? Enggak. Nah teman-teman, ini di samping ada buku dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini tertulis di atas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap buku Hanif Alatos dan kawan-kawan. Ini buku yang sangat tebal dan tentu belum saya baca. Tetapi mungkin Kiai bisa memberikan penjelasan mengenai buku ini terlebih dahulu. Iya. Monggo untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini buku ini adalah buku jawaban dari buku yang dikeluarkan oleh Rabita Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan yang berjudul Keabsahan Nasab Balawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum menggugat itu adalah ketika sudah ada parti, artinya ada penggugat, ada yang digugat. Ya, betul. Penggugatnya adalah saya sendiri, yang digugat adalah Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Topik Segap, Bahar Semit, wa akhwatiha. mungkin masih ada yang salah persepsi ya, karena saya melihat di media ya itu masih ada yang mengatakan Habib palsu, nah gitu-gitu. Padahal kan memang kayak itu memang menggugat nasab Habib. Iya. Iya, karena memang selama ini kita telah salah di dalam membuat sebuah istilah. Bukan salah, tetapi sengaja dibuat salah oleh mereka yang selama ini menjajakan dan mengiklankan nasab mereka sebagai keturunan Nabi dan memiliki panggilan khusus namanya Habib. Nah, dari situ maka kemudian terbentuk di dalam alam bawah sadar umat Islam Indonesia dan umumnya bangsa Indonesia bahwa yang dinamakan turunan Nabi itu adalah Habib. Sehingga sekarang ini ada kesalahan interpretasi tentang atau definisi daripada Habib itu, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Dan seseorang yang keturunan Nabi dari klan apapun disebut Habib, padahal tidak seperti itu. Di dalam tradisi keagamaan, saya katakan tradisi keagamaan karena ini istidlal dari nasnya tidak ada, bahwa keturunan Nabi dalam sejarah keagamaan dan tradisi keagamaan kita adalah disebut Sayyid dan Syarif. Turunan Nabi dari zaman dulu itu disebutnya Sayyid dan Syarif. Karena ini kaum Ba'lawi di Yamannya itu tidak diakui sebagai turunan Nabi dan tidak boleh menggunakan Sayyid, begitu pula ketika di Makkah juga dipermasalahkan, maka dia mengambil sebuah istilah sendiri, yaitu bahwa nama mereka disebut Habib. Nah, orang-orang turunan Nabi asli di Yaman, di Mekah tidak keberatan. Mereka mengatasnamakan atau mengatribusikan diri dengan panggilan Habib itu, karena memang Habib itu tidak ada tradisi sebagai sebuah istilah untuk keturunan Nabi. Jadi orang Mekah itu menganggap ya Habib sebagai satu klan dari entah negeri mana, ya dari Yaman, mungkin banyak di Indonesia, tapi mereka tidak mengatakan bahwa Habib ini keturunan Rasul. Nah, justru itu yang terjadi sebaliknya.
Kemudian mereka membuat narasi bahwa kalau keturunan Nabi itu seorang ulama dipanggil Habib. Itu di Indonesia. Bisa dibohongi kalau di Indonesia. Bahkan ada satu joke itu katanya cita-citanya mau jadi apa anak kecil? Mau jadi Habib. Oke, kita balik lagi ke buku ini ya. Mungkin ada argumentasi yang konkret lah mengenai buku setebal ini. Iya. Mungkin sebelumnya saya mintanya dijual apa gimana, Ki? Ini udah ada di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya. Yang jual penerbit di sana di Yogyakarta dan di Klaten. Jadi bukan Yai sendiri yang? Iya, bukan. Kita. Jadi Yai ini nulis dan menghibahkan itu. Menghibahkan pada teman saya. Ya. Nah, monggo ya disebutkan argumentasi-argumentasi paling tidak beberapa yang mungkin bisa diberikan kepada netizen. Iya. Saya selesaikan dulu tentang judul dulu ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Nah, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat yaitu Balawi. Saya mengatakan lafaz menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan ke ranah yang setelah perdata itu ke pidana itu nanti kita lihat. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada apa namanya itu dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lafaz menggugat bukan berarti ini kembali ke awal, tetapi memang sudah ada dialektika, dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian diantitesis dengan apa namanya buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku-buku di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasab mereka. Termasuk Gus Romel Abbas. Ya, di dalamnya kan ada dia termasuk salah satu penulis. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh apa namanya Romel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik, karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, bagaimana? Pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi begitu. Tapi gini, Yai kan tadi sudah mengatakan banyak hal tentang dialektik. Ini sebetulnya Yai ini karena mungkin netizen masih menganggap Imad Al-Kamuri di debat di sini nggak datang, di sini nggak datang nih. Mungkin Yai bisa memberi penjelasan bahwa Yai itu sebetulnya mau berdiskusi, mau Yai. Ya, saya udah nantang berkali-kali. Nah, itu di dalam buku ini nanti ada bagaimana apa namanya itu kronologi dari pembatalan-pembatalan itu. Apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka? Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya, karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya, hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi?
dan ingin mensahihkan nasabnya. Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabi Talwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Iya, buku itu sendiri, karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya, harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa, dalam arti dalam tanda kutip ya, memaksa itu dalam tanda kutip, kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Makmun yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Sekarang begini ya, mengenai tentang awalnya gini. Bermula dari ceramah Yai, saya masih ingat waktu itu, dan waktu itu pun saya yang pertama kali saya mungkin salah satu pertama yang mengangkat Yai waktu ceramah tentang nasab Ba'alwi. Dan pada akhirnya ceramah Yai itu bukannya berbicara soal nasab, tapi mungkin soal, kalau dalam bahasa pergerakan itu hegemoni, dan ditemukan diskursus lain, semisal pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan. Nah, yang akhir-akhir ini ya, yang terjadi itu soal Jatman. Nah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran atau pemaparan apa hubungan kemudian relevansinya ya mengenai kajian nasab sampai ke urusan Jatman, Yai. Ya, Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi. Lutfi bin Yahya itu Ba'lawi. Walaupun gak diakui dia di Robitah, mungkin dia Ba'lawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa? Ya mungkin untuk
menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU, dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Begini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu masih di tangan Habib Lutfi. Ya mungkin sekali, nggak bakal berani itu yang husnudon itu semakin takut itu kalau tidak ada kajian nasab ini. Kalau sekarang ini dia husnudon itu yang ngomong husnudon itu bohongan. Husnudon, padahal hatinya nggak percaya. Baik. Berarti selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan ya tidak berani memberikan kritik kepada ceramah-ceramah sebagian Ba'alwi atau oknum Ba'alwi itu karena memang masih ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang itu keturunan Rasul ya. Mungkin gitu ya. Iya nggak Bang Iza, Bang Hafid? Karena kan karena mungkin kalau misalkan masih ada keyakinan mereka cucu Rasul, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai Rasul, bahkan Maulidan di Indonesia itu ramai, jadi sangat berhati-hati. Nah, ketika ada muncul penelitian Kiai Imad dan diputuskan mereka bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi yang dipaparkan oleh Kiai Imad, jadi mereka tersadar loh, ngapain selama ini gue takut gitu. Karena saya begitu Yai dulu, sebelum ada penelitian Yai itu, dulu Kiai saya ngomong gini, coba Hanif tuh ceramain, karena Kiai saya tahu saya main YouTube dulu, suka bahas Wahabi dulu tuh. Nah, Kiai saya bilang, Nif itu coba kritik itu siapa yang bilang Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari? Habib Rehan ya. Saya bilang nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi orang semua bilang keturunan Rasul. Nah, setelah muncul Kiai Imad ya udah lepas. Karena memang ya kalau dipikir-pikir ngapain kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul. Nah, sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wasanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersit saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena datiahnya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Mana dalilnya? Nggak ada, hanya husnudon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat. Hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul, sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Baik ya, di tahun 98 sebelum tahun itu ya, sebelum reformasi, eksistensi Habib seperti ini tidak ya? Kalau dulu waktu saya kecil itu saya tidak pernah mendengar istilah Habib di tempat saya ya. Saya mendengar istilah Habib itu ketika mendengar Bahar Smith ceramah di area kawasan industri. Waktu itu saya masih SMP ya.
Nah, waktu Ya, itu mereka kan dulu hanya jual-jual minyak, jual-jual bohor, jual-jual apa kaligrafi ke kampung-kampung kan. Jadi tidak ada apa narasi-narasi di publik, narasi di mimbar-mimbar Rasulullah. Iya, iya. Sekarang kan tukang-tukang obat, tukang-tukang minyak pindah ke mimbarnya Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Iya, iya. Orang yang biasa jual obat sekarang kok ada di mimbar Rasul. Jadi Betul. dia seakan-akan masih ingatnya jual obat. Walaupun dirinya tidak jual obat, dia tidak jual minyak, tapi mungkin karena keturunannya itu masih ada sifat-sifat genetiknya itu seperti itu, sehingga mimbar-mimbar kita, mimbar Rasulullah, mimbar dakwah diisi oleh tukang-tukang obat itu dengan kalimat-kalimat kasar, dengan caci maki kepada presiden, caci maki pada ulama, caci maki kepada NU, caci maki kepada Yai Akhil Siraj, caci maki kepada apa keputusan-keputusan PBNU. Sekarang mereka nggak berani karena keputusan PBNU mencaci maki. Sama Kiai Yahya Khalil Stakuf mencaci maki nggak bakal berani. Kenapa nggak bakal berani? Mereka ingin PBNU melindungi mereka. Kalau sudah melindungi, percaya lagi pada mereka cucu Nabi, baru dihajar lagi, diinjak lagi. Kata Hanif Alatas, jangan mau diadu domba antara Habaib dan Kiai. Siapa yang mengadu domba? Kalau mereka menganggap kiai-kiai itu sebagai orang yang telah tidak percaya kepada mereka bahwa mereka cucu Nabi, itu mereka menganggap itu berarti kiai tidak bersatu dengan Habib. Betul. Jadi arti persatuan bagi Hanif Alatas adalah antara Habib dan kiai, yaitu kiai harus mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Dan ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Tidak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Haplogrupnya orang-orang apa Arab itu J1, haplogrupnya dia itu adalah G. Haplogrup orang Arab itu ada di Semenanjung Arabia, itu sudah jelas. Kalau G itu orang sana tuh di Gunung Kaukasus tuh. Orang Uzbekistan, orang Turki, orang Kurdi di situ. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, malu haplogrupnya G ngaku-ngaku cucu Nabi begitu. Iya. Saya melihat dua hal yang menarik sih. Dari kajian Keimat mengatakan bahwa Alwi bukan keturunan Rasul. Kemudian ketika uji DNA ternyata haplogrupnya G. Walaupun kata Gus Rumbel Abbas itu hanya beberapa sampel saja, nggak 100 sekian. Itu menurut Kiai gimana? Tapi walaupun kemarin tuh ada di Padusuka TV Habib siapa itu? Habib siapa Kiai itu? Habib Agus ya. Yang haplogrupnya G juga tuh. Jadi mungkin nggak di Habib ini berani tes DNA. Ya kalau mereka berani tes DNA, nanti kita akan petakan. Ayo Rizik Syihab tes DNA, apa hasilnya? Oh G, minggir. Lutfi Yahya ayo tes DNA, G, minggir. Rumel ayo tes DNA, Habib Rumel, R, minggir lu sana. R ikut-ikutan sini. Gus Rumel Habib R dia. Oh udah tahu. Udah tahu dari pengakuan dia. Oh iya. Ayo ini Tengku Kori L sana dulu. Oh ini apa? A sana Nabi Adam berarti tuh. Ya begitu aja. Nanti kalau ada misalnya Bahar Smith hasilnya J1, sini dulu kita teliti nasabnya. Betul. Kalau sudah tes DNA-nya J1 Bahar Smith, kita baru teliti susunan nasabnya berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Kalau awalnya sudah G begitu, udah nggak usah apa namanya itu dibahas-bahas lagi. Nggak bakal itu bisa untuk apa menghindar dari teknologi, menghindar dari peradaban modern zaman sekarang ini. Iya. Begini ya. Saya mau tarik kepada hal yang paling dasar dulu nih ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin kesini dulu ya. Ini kan Yai cuma menggugat nasab mereka itu nggak kesambung kepada Rasulullah ya, nggak tersambung kepada Rasulullah melalui argumentasi-argumentasi yang telah Yai kaji. Persoalannya kenapa orang harus marah Yai? Kan cuma dibilang lu bukan cucu Rasul, urusan lu boleh ceramah atau enggak kan keilmuan kamu, bukan nasab kamu Yai. Nah berarti saya melihat ketika ada nasab digugat bahwa mereka diputuskan bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi tapi ngamuk-ngamuk, di sini ada problem berarti Kiai. Ada niat jelek dari pengakuannya itu. Iya. Ada apa ketidak apa istilahnya itu
mereka tidak terlalu pede dengan dirinya betul. sendiri. Saya sepakat ya. Tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri, bisa menapaki kehidupan yang berat ini tanpa mengaku turun Nabi. Mereka mampu. Iya, betul. Mereka tidak akan mampu seperti saat ini. Hanif Alatas tidak akan merasanya. Bukan Hanif Farhan ya? Iya, bukan Hanif Alatas. Hanif Alatas merasa dia tanpa mengukat cucu Nabi. Betul. Rizik Syihab merasa dirinya tidak akan jadi ketua FPI lagi, dihormati, dilulukan tanpa mengaku cucu Nabi. Lutfi bin Yahya merasa bahwa kalau sudah diputuskan oleh negara atau oleh institusi manapun bahwa mereka bukan cucu Nabi, dia menganggap tidak pede bahwa dia akan bisa untuk mencapai derajat-derajat yang telah mereka capai hari ini. Dari ketidakpedean mereka, itu mereka marah. Betul. Ketika mereka terbukti bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya marah, Rizik Syihab marah, Hanif Alatas marah. Saya katakan Jokowi jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi hidup mulia. Prabowo Subianto dia jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi, bisa toh. Kenapa Balawi nggak bisa? Saya juga cucu Nabi ya. Punten. Karena yang dibicarakan itu kan keilmuan, dan keilmuan itu adalah yang dia katakan ajaran keislaman. Ya mestinya kan harus percaya diri dengan apa yang dia katakan,